Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Zahrotunisa, NIM 4022000096, jurusan Perbankan Syariah D. Mata pelajaran Sejarah Peradaban Islam. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang peradaban Islam di Madinah dan Perjanjian Hudaybiyah. Peradaban Islam di Madinah. Sejak hijrah ke Madinah, Nabi Muhammad SAW dan para sahabat selalu berdakwah kepada penduduk Madinah tanpa mengenal lelah dan putus asa. Dakwah kepada orang-orang yang sudah masuk Islam ditunjukkan untuk melaksanakan hukum-hukum dan ibadah ritual. Sedangkan dakwah yang ditunjukkan kepada orang-orang yang belum masuk Islam bertujuan agar mereka bersedia menerima Islam sebagai agamanya. Masjid yang pertama dibangun oleh Nabi Muhammad SAW di Madinah adalah Masjid Nabawi yang dibangun pada bulan Rabiul Awal Hijriah atau pada bulan September 622 sebelum Masehi. Fungsi masjid pada masa itu adalah 1. Sebagai sarana pembinaan umat Islam di bidang akidah, ibadah, dan akhlak. 2. Dijadikan untuk tempat belajar agama Islam yang bersumberkan pada Al-Quran dan Al-Hadis. 3. Sarana tempat menyambung tali silaturahmi antara kaum muslimin. 4. Sarana sosial. 5. Tempat bermusyawarah. 6. Tempat untuk menyusun strategi perang. Untuk membangun perekonomian dan sarana prasarana ajaran Islam, Nabi mendirikan pasar yang lokasinya tidak jauh dari Masjid Nabawi. Pasar tersebut telah merubah sistem pasar Yahudi dengan pasar Islam dengan kehadiran pasar yang menganut sistem perekonomian Islam disambut baik oleh masyarakat Madinah karena mampu menyuguhkan semua pihak dari riba dan keserakahan. Pasar ini menjadi urat nadi perekonomian yang pertama berpusat di Madinah. Nabi Muhammad SAW dalam hijrahnya ke Madinah juga bertujuan untuk mempersaudarakan kaum Muhajirin dan kaum Ansor. Muhajirin adalah kaum orang-orang Islam dari kata Makkah yang juga ikut hijrah ke Madinah dengan Nabi Muhammad SAW. Sedangkan kaum Ansor adalah kaum yang menerima kedatangan umat Islam di Madinah. Nabi membuat sebuah konstitusi yang dinamakan Piagam Madinah yang merupakan produk undang-undang hasil kompromi antara umat Islam dengan non-muslim di Madinah yang digunakan sebagai dasar hidup dan aturan yang harus dipatuhi bersama antara pihak yang terkait. Piagam Madinah dijadikan dasar toleransi beragama. Isi Piagam Madinah. 1. Bidang politik. Nabi Muhammad SAW menyelesaikan semua masalah berdasarkan musyawarah dan berlandaskan keadilan. 2. Bidang agama. Rakyat Madinah bebas memilih dan mengamalkan agama masing-masing. Selain itu, mereka perlu menghormati agama yang dianut oleh individu lain. 3. Bidang sosial. Setiap individu memiliki tanggung jawab yang sama terhadap negara Madinah. 4. Bidang perundang-undangan. Islam dilandaskan secara menyeluruh menjadikan cara hidup lebih tersusun dan diterima ramai. 5. Bidang ekonomi. Semua rakyat diberikan peluang untuk menjalankan perniagaan, amalan riba dan penipuan dilarang sama sekali dalam ekonomi Islam. 6. Bidang pertanian. Setiap rakyat mempunyai tanggung jawab untuk mempertahankan Madinah dan ancaman dari musuh luar. 7. Kedudukan Yahudi. Mereka mempunyai hak yang sama dengan anggota masyarakat lain untuk menikmati kebebasan. Perjanjian Hudaybiyah. Awal mula terjadinya sejarah perjanjian Hudaybiyah yakni ketika Nabi Muhammad SAW mengadakan perjanjian ke Makkah. Perjanjian tersebut dilakukan untuk ibadah haji. Sebanyak kurang lebih 1.000 orang berangkat menuju Mekah pada tahun 6 Hijriah 628 Masehi. Nabi melarang membawa senjata kecuali binatang kurban dan pedang untuk memotong binatang. Selain itu, kaum muslimin lainnya diperbolehkan menggunakan pakaian ihram.
Berita perjalanan Nabi Muhammad SAW dan rombongannya untuk menunaikan ibadah umrah ataupun haji itu akhirnya sampai kepada kaum Quraisy. Setelah mendengar kabar tersebut, kaum Quraisy menyiapkan sekitar 200 pasukan di bawah pimpinan Panglima Khalid ibnu Walid. Nabi Muhammad SAW berupaya mencari jalan lain dengan mengitari pegunungan agar tidak bertemu dengan kaum Quraisy. Setelah menempuh perjalanan yang amat melelahkan, akhirnya Nabi Muhammad SAW dan rombongannya tiba suatu tempat, yaitu daerah Al-Hudaybiyah. Nabi Muhammad SAW mengutus Utsman bin Affan kepada pemuka kaum Quraisy untuk melakukan sebuah perundingan. Perundingan tersebut menghasilkan keputusan, yaitu hanya Utsman bin Affan yang dapat melakukan ibadah umrah ataupun haji. Orang Quraisy akhirnya percaya bahwa kedatangan Nabi Muhammad SAW dan rombongannya itu hanya untuk melakukan ibadah umrah dan bukan berperang. Upaya untuk mencapai titik kompromi orang Quraisy diwakili oleh Suhail bin Umar dan kaum muslimin diwakili oleh Nabi Muhammad SAW yang ditemani oleh Ali bin Abi Thalib. Maka pertemuan tersebut menghasilkan perjanjian Hudaybiyah. Isi dari perjanjian Hudaybiyah: 1. Gencatan senjata antara Makkah dengan Madinah 10 tahun. 2. Warga Makkah yang menyeberang ke Madinah tanpa izin walinya harus dikembalikan ke Makkah. 3. Warga Madinah yang menyeberang ke Makkah maka tidak boleh kembali ke Madinah. 4. Selain warga Makkah dan Madinah dibebaskan memilih untuk berpihak ke Mekah atau Madinah. Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya harus meninggalkan Mekah, tetapi diperbolehkan lagi kembali ke Mekah setahun setelah perjanjian itu. Selanjutnya, kaum muslimin merasa kecewa atas hasil perjanjian Hudaybiyah tersebut karena mereka menilai perjanjian tersebut merupakan suatu kelemahan dan kekalahan. Namun dengan berjalannya waktu, hasil perjanjian ini mulai terlihat. Sejarah perjanjian Hudaybiyah ibarat suatu kemenangan yang nyata bagi orang muslimin dan perjuangan Islam. Sekian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.